Pemirsa, PDI Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan nomor 1650 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memutuskan menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Surat keputusan nomor 1651 KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution. Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, melihat Jokowi akan segera bergabung dengan partai politik lain usai dipecat dari PDI Perjuangan. Jokowi butuh partai politik untuk memenuhi syahwat politiknya. Terlebih posisi Jokowi dan keluarga masih berada di puncak dan menjadi rebutan. Bahkan sang putra Gibran Rakabuming Raka tengah menjabat sebagai wakil presiden. Nah, pasca dipecat oleh PDIP, kemana Pak Jokowi akan berlabuh? Saya kira sebagai political player, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Pak Jokowi memang harus berpartai karena kalau tidak berpartai ini cukup berisiko tidak bisa turut mengendalikan berjalannya kekuasaan. Apalagi Pak Jokowi ini punya saham terhadap kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024 dan wakil presiden hari ini adalah Mas Gibran sendiri yang tentu punya target atau kepentingan-kepentingan politik baik itu jangka pendek maupun jangka panjang di momentum elektoral ke depan. Nah,
kemana Pak Jokowi akan berlabuh pasca dipecat oleh PDIP? Saya kira dari sekian banyak partai politik, yang paling rasional menurut saya adalah Partai Golkar. Karena Golkar adalah partai terbuka yang memungkinkan setiap orang ini punya peluang yang sama menjadi kader, bahkan menjadi ketua umum sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi pemecatan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. Bahlil mengatakan tak mau mengomentari urusan internal partai lain, namun menyebut Jokowi pasti memiliki daya tarik bagi setiap partai-partai politik. Saya gini, kalau urusan internal partai yang lain kan saya nggak boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu adalah Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respon. Ya. Tapi kans masuknya Pak Jokowi ke Partai Golkar, berarti semakin besar dong. Kita lihat perkembangannya ya. Berarti Golkar itu terbuka ya Pak untuk masuknya. Memberikan karpet kuning ya Pak. Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik, lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif. Ya. Berarti untuk Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi ada kemungkinan untuk bisa masuk Golkar? Ya semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada. Tapi berarti nanti Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Jokowi nggak Pak setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP ini resmi? Andaikan pun saya ketemu kan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain. Ya. Saya ketemu aja biasa. Tapi Bapak udah ngajak belum Pak? Udah ngajak Pak Jokowi untuk bergabung? Ada deh. Ada ya Pak? Ada ya Pak? Udah ngajak ya Pak? Udah sempat ada ajakan? Jangan terjemahkan dengan sendiri-sendiri. Ya makanya Pak, ada apa nggak Pak? Ada ajakannya Pak? Ya kita lihat aja nanti ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk periode 2024-2029 di Istana Negara. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Para pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sementara sebagai Wakil Ketua KPK yakni Fitro Rohcayanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara untuk Dewan Pengawas KPK yakni Ketua Dewas KPK Gus Rizal dengan anggota Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Setelah pengambilan sumpah, Presiden Prabowo dan para pimpinan KPK baru menandatangani berita acara sumpah serta janji pimpinan KPK. Pelantikan dilakukan sesuai surat putusan Presiden nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai dilantik, Ketua KPK Setio Budianto menekankan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk menyelesaikan sejumlah kasus yang mandek. Selain itu, Setio Budianto menegaskan penyadapan dan operasi tangkap tangan akan tetap menjadi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Untuk kasus-kasus yang masih belum selesai sampai sekarang? Ya, pasti nanti kami akan evaluasi, kami akan duduk bersama dengan Kedeputian Penindakan, kita sesuaikan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas. Gitu. Ya, semuanya kami akan evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, semuanya pasti akan kami tinggalan-tinggalan apa. Nanti kan akan ada serah terima dari pejabat yang lama kepada yang baru. Nanti kaji semuanya dan itu tentu menjadi tanggung jawab dari pimpinan yang baru. Cukup ya? Kenapa? Ya, beberapa kali kan sudah kami sampaikan. Salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan. Gitu ya? Memastikan tidak akan cukup dihilangkan ya? berarti Pak ya? Tidak akan dihilangkan.